Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda bahagia, kita semua bahagia. Oke, di konten ini saya ingin membahas tentang eh, nikah sama orang Hong Kong. Apakah bisa sih, Miss? Oke, ada beberapa lembaran di sini. Oke, ada beberapa ini tentang pernikahan di Hong Kong. Hmm, saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi sama mbak-mbaknya ya, soalnya kayaknya mbak-mbaknya lagi selalu bingung tentang pernikahan di Hong Kong. Miss, pernikahan di Hong Kong itu sulit nggak? Nggak sulit juga sih, Mbak. Jujur nggak sulit sih. Kalau kamu memang pingin menikah sama orang Hong Kong, saya rasa suamimu itu bisa dong prosesin kamu. Gimana kalau saya itu overstay, Miss? Bisa. Kamu itu bisa kok menikah, walaupun kamu overstay. Menikah dengan siapapun, dimanapun, itu bisa. Dan syarat ketentuan di Hong Kong itu sangat mudah sekali untuk menikah ya. Ingat loh, menikah ya. Saya berbicara tentang pernikahan saja. Syarat dan ketentuannya sangat mudah. Tapi untuk apply visanya ini beda lagi. Kan kalian nanyakan selalu, Miss, saya itu overstay. Nikah sama orang Hong Kong itu bisa nggak? Bisa. Susah nggak? Enggak. Nikah sama orang Hong Kong tidak susah. Apa aja yang diperlukan, Miss? Ya kalau kamu single, dua-duanya single, nggak ada masalah. Semuanya aman-aman saja. Kalau kamu suamimu menikah, cerai, dan kamu menikah, cerai, kan ada surat cerainya. Ya juga mudah. Oke? Pertama kali, apa yang perlu kalian lakukan untuk mendaftarkan pernikahan kalian, nama kalian dan nama keluarga, name and surname. Kalau enggak kan enggak ada, Mbak. Sama kayak aku gini, namaku Yuni Andarwati. Enggak punya surname itu, makanya nama saya tuh Yuni/Andarwati. Jadi kalau 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 nama bapak saya ikut, nama bapak saya kan Seng Tam kan, TAM. Jadi kalau Yuni Tam gitu harusnya ya. Untungnya kudu tamak loh, Tam ya, TEM ya, Tam ya, Unitam gitu. Tapi kan nama bapak saya nggak pernah ikut, nama bapak saya tuh nggak pernah ikut. Jadi Yuni Andarwati itu aja. Terus status pernikahan, apakah kamu itu masih single atau janda atau divorce atau pokoknya apapun status pernikahan kalian itu harus diisi di formulir itu. Dan pekerjaan, jika kamu adalah foreign domestic helper ya bilang aja pembantu, kalau enggak ya no job, biasanya ditulisi pembantu gitu loh. Kalau buat anak-anak overstay biasanya no job, jobless gitu, biasanya seperti itu. Terus umur, alamat, nama keluarga. Jadi nama keluarga itu penting ya. Bukan nama keluarga, sorry, nama orang tua, nama bapak ibu ya. Jadi kalau kamu sudah menikah umurnya 21 tahun nggak ada masalah ya. Dan isinya ini, Mbak, ini yang harus diisi. Apa sih ini? MR, bahasa Indonesia aja ya. Kalian harus mengisi MR 21B. Jadi di sini formulirnya seperti ini. Oke, bisa diperjelas di sini. Jadi kalian harus mengisi ini satu persatu. Dan baliknya. Oke? Apa aja yang harus diisi di halaman pertama? Di halaman pertama menanyakan ini. Sang cowoknya, sang ceweknya. Oke? Suami, istri, pasangan ya. Ini nama-namanya. Terus di belakang sini alamat kalian, di mana dan juga nama bapak ibu, serta statusnya di sini. Kalau kamu OS di situ kan ada visanya apa, ini kan tertulis, Mbak. Visanya ini apa? Outer visa atau visit visa. Jadi di sini ada. Kalau kamu overstay ya tulis aja di situ outer visa. Bener nggak? Dan Hong Kong permanen atau bukan?
Yes or no. Jadi cuma ngisi ini aja, didaftarkan aja Mbak. Kalau kamu daftarnya di mana, ya udah di-submit di sana. Miss Yuni, apakah sangat sulit untuk semua itu? Tidak sulit, saya sudah berkali-kali, tidak ada yang sulit Mbak. Kalau ada niat, dan kalau kamu nikahnya sama orang Hong Kong, ya jelas kan lebih mudah toh. Kenapa kalian ketakutan kalau nikah sama orang Hong Kong seperti apa Miss? Nggak perlu seperti apa-apa. Nah setelah di-submit, kalian dikasih waktunya kapan pernikahannya. Pernikahannya kapan? Ya udah, nikah. Dan mendapatkan kertas ntar. Kertas di luar itu ada gambarnya love, kalau kayak gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya, ada gambarnya love di luar situ. Oke. Jadi itu untuk pernikahan di Hong Kong, apakah kalau overstay bisa menikah? Bisa. Sekali lagi saya sudah jawab bisa ya. Yang kedua, proses pernikahannya apakah sulit? Tidak sulit, sangat mudah sekali. Kamu sama suamimu, calon suamimu datang aja ke Marriage Register, daftar, ngisi formulir, terus habis itu dilacak. Statusnya apa? Kalau sudah cerai harus ada surat cerai, kalau belum cerai ya nggak apa-apa, single. Tapi pastikan ya Mbak ya, soalnya kesulitan yang saya lihat buat para TKW yang menikah sama orang Hong Kong, kendalanya satu. Pastikan di KUPAE-nya kalian zaman dahulu kala pertama kali masuk Hong Kong itu adalah single, bagi yang single. Dan bagi yang nikah harus memiliki surat cerai. Ini saya banyak sekali terkendala di sini. Banyak sekali anak-anak saya yang gagal nikah gara-gara KUPAE-nya salah menulis. Dia tidak pernah menikah tapi ditulis menikah. Jadi waktu mau menikah dengan orang Hong Kong, kendalanya seperti itu. Dan giliran sudah diurusin di Indonesia pun masih sulit. Dan giliran sudah sulit, laki-lakinya tidak ingin lagi menikah dengan kalian. Jadi lebih berhati-hati. Miss Yuni setelah menikah, apakah saya langsung dapat Hong Kong permanent resident? Tidak. Tidak. Setelah kalian menikah dengan pacar Anda yang ada di Hong Kong, apa yang perlu kalian lakukan? Apply visa di Hong Kong. Loh, apply visanya ya apa, Miss? Apply visanya ya kamu harus mengisi apa ya? Mengisi visa apa sih? Saya lupa. Formnya itu apa? Apply permanent resident Hong Kong. Itu ada. Oke, sebentar. Saya akan pastikan. Sebentar, karena saya sendiri tidak berani memberikan informasi untuk entry visa for requirement Hong Kong special. Sebentar ya. Entry visa special requirement. Oke, sebentar. Jadi untuk menikah sama orang Hong Kong, ngisi form untuk visa di lantai 5 sana, plus surat nikah kamu. Jadi isi formulir, surat nikah kamu, fotokopi, KTP kamu kalau kamu pembantu, KTP suamimu, Yapsek Jingming, Teji Jingming. Yapsek Jingming adalah financial proof dan address approve. Financial approve. Kalau bisa buku bank atau slip gaji dan alamat. Alamat apa aja yang bisa dipakai? Water bill. Aduh, kok water bill? Ya, water bill apa? Bill air, bill listrik, bill gas atau tax. Itu bisa dibilang TJ Jingming. Terus foto pernikahan kalian. Dan kakak serta akte kelahiranmu. Jadi ada kakak dan akte kelahiranmu di Indonesia. Disubmit setelah 2 minggu, kamu akan memiliki reference number. Jadi ingat ya, setelah menikah, setelah punya buku nikah, kira-kira seminggu atau 2 minggu, kamu bisa submit visamu, apply visamu di Wancai lantai 5. Setelah itu
kamu seperti tadi, isi formulir, surat nikah, KTP Hong Kong, KTP suamimu, alamat suamimu, dan slip gaji suamimu, akte lahirmu, dan KK. Itu aja. Serta foto pernikahanmu disubmit ke imigrasi. Setelah 2 minggu kamu akan dapat reference letter. Reference letter itu apa sih, Miss? Reference letter itu menyatakan bahwa aplikasimu itu sudah diterima oleh imigrasi dan sedang di-review. Nah, setelah mendapatkan itu, review, maka tergantung dari imigrasi akan memberikan visa atau tidak. Kalau di antara kalian tidak ada masalah, 2 minggu setelah keluar reference number, 1 bulan setelah dapat reference number, suamimu akan dapat surat lagi. Surat yang menanyakan apakah kamu punya financial problem, maksudnya pernah punya utang nggak atau punya masalah nggak. Jadi kalau suamimu di zaman dahulu kala pernah punya utang, harus menyelesaikan utangnya dulu. Kalau dia tidak menyelesaikan utangnya, maka visamu juga akan terkendala. Dan satu tambahan lagi, kalau suamimu dulu pernah di penjara, ini menurut pengalaman saya, suamimu juga tidak bisa memberikan visa ke kamu. Jadi kalau suamimu pernah masuk penjara di Hong Kong sini, saat apply visa kamu, dia itu tanpo ya. Tanpo itu apa bahasa Indonesianya? Sorry Mbak ya, sedikit agak lupa. Garansi. Apa sih? Saya kurang tahu. Mbaknya bisa tinggalin di komen ya. Tanpo ya. Tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin visamu akan turun kalau suamimu itu dulu pernah di penjara dalam kasus apapun. Jadi visa setelah semua diproses masih ada level lagi. Setelah reference number-nya sudah keluar, nunggu di mana akan ditanyain apakah suamimu punya financial problem atau pernah di penjara. Jadi kalau ini dua-duanya nggak diselesaikan, visamu tidak bisa turun, Mbak. Dan posisi seperti itu bisa saja pihak imigrasi random nyari kalian. Random itu ngecek kalian tiba-tiba datang ke rumah kalian tanpa informasi. Itu random. Di antara 100 mungkin 1 orang aja yang di random. Jadi untung-untungan ya. Ada yang dicek, ada yang enggak. Ini menurut pengalaman ya. Bisa dicek, bisa tidak. Ada yang dicek, ada yang tidak. Nah, kalau semua baik-baik aja, keluarlah visamu. Posisi visamu keluar, nah di situ kamu langsung bisa ke lantai 8, ambil KTP residen. KTP residen itu didapatkan setelah visamu turun. Miss, setelah dapat kartu residen itu, apakah saya bisa bekerja? Iya. Setelah kamu mendapatkan KTP residen Hong Kong, kamu bisa bekerja selain domestic helper, selain pembantu. Jadi kamu bisa kerja di restoran, dimanapun. Tapi biasanya kalau kamu kerja di restoran atau di tempat-tempat lain itu biasanya akan menanyakan visamu. Karena kamu bukan permanen. Jadi kalau kamu cari pekerjaan itu biasanya depend visanya ada nggak? Permanen atau depend? Jadi mereka akan nanyain kalau permanen kan nggak butuh visa, karena kalau sudah permanen nggak punya visa, Mbak. Di sini bisa difahami. Jadi setelah itu kamu bebas. Dan ingat kalau gaji kamu di atas 15.000, setiap tahunnya kamu akan bayar pajak. Nah, pajak itu tergantung dari pendapatanmu berapa. Jadi kalau kamu menikah sama orang Hong Kong sementara dia punya financial problem, punya masalah keuangan, ya jangan harap visamu bisa turun. Karena kan dia sebagai penjamin kamu untuk hidup di Hong Kong, tidak menyusahkan pemerintah. Pemerintah nggak akan ngizinin rakyatnya menikah dengan negara lain, terus nyusahin pemerintah gitu loh, Mbak. Paham nggak? Jadi otomatis Hong Kong akan seleksi ya, mana yang visanya bisa keluar, mana yang enggak. Atau pernikahan palsu, karena yang saya dengar itu banyak sekali pernikahan palsu ternyata di luar sana, di mana mengambil keuntungan, menikah sama orang yang lebih tua atau menikah dengan embel-embel ini itu. Jadi banyak sekali terjadi, makanya di Hong Kong ini sangat ketat. Itu aja dari saya.
tentang pernikahan, karena banyak yang menanyakan kalau OS itu bisa menikah apa tidak. Jawaban saya adalah dengan pasti bisa. Tapi masalah visa bisa turun apa tidak itu beda lagi. Karena visa tergantung dari imigrasi. Sekali lagi visa tergantung imigrasi. Imigrasi punya tanggung jawab penuh, dan saya percaya dengan keajaiban, mujizat Tuhan itu pasti nyata. Selagi kamu percaya, berusaha, dan berdoa, apa sih yang tidak mungkin? Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan saya, kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan, ada kata-kata yang agak kepreset, atau kata-kata yang membuat kalian tersinggung, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.